Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gudang Studio, studionya anak SMA Islam Sidoarjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya kak, gimana kabarnya nih? Siapa dulu? Kabar baik lah kalau dari saya. Sibuk nggak tadi? Ngeluangin waktu nggak kesini tadi? Kalau aku ngeluangin waktu soalnya kan udah selesai ujian kan, jadi libur dan ya rehat lah. Oh, kalau kakaknya? Kalau aku iya ngeluangin waktu lah. Tadi habis observasi ada tugas juga. Sekarang juga lagi kelas. Oh belum kenalan ya? Oke, kenalin aku di sini kan jadi host. Perkenalkan, nama aku Sabila Arkana Paramita, dipanggilnya Mita aja. Kalau kakaknya? Kalau aku namanya Raffi Irgie, dari lulusan angkatan 21, bisa panggil Raffi. Kalau aku Rosana Divatur Rahma, bisa dipanggil Rosa. Oke, Kak Rosa sama Kak Raffi. Ya, Iya. Oke, kuliahnya di mana nih? kalau aku ya dari Ya, aku dulu. Ya. oke. Dari aku kuliah di UPN, Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur yang ada di Gunung Anyar. Oh, Kalau aku di Universitas Negeri Surabaya. jurusannya apa nih? Siapa dulu? Aku. Ya dah. Kalau aku pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa itu gimana? Nanti itu bisa jadi guru kayak guru SLB gitu, Ya. guru pendamping khusus di sekolah inklusif. Oh, kayak di sekolah SLB gitu. Iya. Oh iya, kalau kakak? Kalau aku manajemen, ya kalau apa ya kegiatannya ya, kalau manajemen ya tentunya kayak istinya ada hitung-hitungan, terus tentang kita kan manajemen ya cara kita memanage suatu apa ya perusahaan kita maupun perusahaan orang lain gitu sih. Oh, kayak bagi. Jadi intinya kita nanti diutus untuk menjadi seorang manajer. Gitu. Oh, Gitu. iya. Kalau di UNESA itu jurusannya ada apa aja sih kak? Jurusannya di UNESA banyak sih. Mau yang di mana? Fakultas apa? Ada apa aja nih fakultasnya dulu? Kalau di Ketintang itu ada FIS. Terus apa nih? Nah, Lo lihat. gimana nih? Wah, kok lupa. Kalau yang di yang di Lida aja ya. Iya, Kalau iya, yang di iya. Lida itu ada FIP, terus FBS sama FIO. Apa aja tuh kak? Maksudnya, kan aku gak tahu. Itu maksudnya apa? Oh iya, kalau di Fakultas Pendidikan itu semuanya tentang Tentang apa? tentang ini? itu kayak pendidikan ke guru, lebih ke arah guru. Jadi kalau di FBS itu ada bahasa di sini. Terus apa lagi ya? eh, Mungkin karena efek online ya. Iya, Kita aku kan online selama 1 tahun. Tahu sih. Oh, Jadi ya, awal masuk itu udah online? iya awal masuk itu online. Ospek dan kegiatan apa aja kan itu. Iya. Itu online semua? Iya, itu semua. Jadi kita ya gerabak-gerabak enggak sih kak? Betul. Masih buka map lah, nggak tahu daerah Iya. atau anunya di. Nggak dikasih tahu kayak nanti ini gini, dikasih gambaran gitu nggak dikasih tahu? Sketsanya, Iya. sekolahannya gitu? Biasanya iya dikasih tahu. Dikasih Cuman kan kalau misalnya kalau kita nggak tahu asli kan nggak enak ya. Itu Oh. kan dari video, dari gambar kan cuman itu kayak gini ya, kan cuma bayangan aja. Kalau kakaknya di UPN ada apa aja? Kalau di UPN ya, kalau di UPN kan kampusnya kan hanya satu. Iya. Sebenarnya kan UPN ini kan kalau siapa tadi Dita ya, Dita tahu kan ada 3 kan, UPN Jakarta. By the way, nama aku Mita. Oh iya, Dita ya, sorry oke. Namanya Ya, apa Dita. sih, Kak? Kan UPN kan ada 3 nih, di Jakarta ada, di Jogja sama yang di Jawa Timur atau Surabaya. Oh, Nah iya. aku yang di Surabaya itu, kalau di UPN tuh ada banyak ya, mulai dari Fakultas Teknik, terus ada FISIP, FEB. Nah aku masuk ke FEB karena kan manajemen nih. Terus ada FAD atau Fakultas Arsitektur Desain. Dan Itu juga- kayak arsitek gitu. Ya, arsitek. Jadi di FAD itu ada 2 prodi atau program studi. Yang pertama ada arsitektur dan kedua DKV atau desain komunikasi visual. Oh, di situ. Oh iya, gimana persiapan kakak waktu awal-awal kuliah? Persiapannya. Persiapan. Siapan. Mana, Ros? Yang disiapin apa aja? Oh, maksudnya. Oke, untuk persiapan ya. Waktu dulu SMA itu untuk aku ya, dulunya itu ya tentunya kalau kita siswa kan ngejar akademik kan, akademik nilainya nggak boleh naik turun.
terus ikut kegiatan organisasi. Nah itu dulu aku ikut ini sih, dalam apa ya, kegiatan akademik itu ikut olimpiade kimia Oh iya. di tahun 2018 sama 2019, itu sebelum covid. Nah itu aku ikut itu dan dapat sertifikat. Nah dari sertifikat itu tentunya dapat nunjang sih ya buat SNMPTN. Kalau kita kan SNMPTN, nah untuk sekarang kan bukan SNMPTN SBM kan, Iya. sudah ganti kan SNBP sama SNBT ya kalau nggak salah itu ya. Nah itu ya mungkin untuk teman-teman kelas 12 sekarang bisa lah untuk cari informasi. Kemungkinan sih sama, cuma ya namanya ganti apa ya, ganti prosedur Iya, kan, jadinya heeh. kan ada perubahan lah dikit-dikit tuh. Terus juga pernah ikut ini sih aku. Apa? Organisasi ya, organisasi secara bukan Dia akademik kan atau anak organisasi. informal, Organisasi secara banget. non formal ya, itu aku ikut SIS. Nah, di situ aku dapat ketua OSIS juga. Oh, ketua Di OSIS. periode berapa itu ya? 2020. 20 2020. 19 sampai 20, sorry. Oh, 19 20. iya iya iya. Kalau kakaknya? Kalau mungkin tambahan dari aku ya kayak selalu berdoa, terus apa ya, restu orang tua itu juga perlu ya. Lanjut. Cari referensi-referensi, terus tanya-tanya tentang jurusan itu gimana, cara masuknya kayak apa, terus ya persiapan belajar juga, ikut bimbel di luar atau ikut ruang guru itu juga bisa kan gitu. Nah kan itu kan kayak banyak-banyak belajar tuh. Cara Iya. baginya, apalagi kakak kan organisasi itu OSIS. Itu gimana bagi waktunya buat belajar, mempersiapkan gini-gitunya? Kalau aku ya, kalau dari aku kan ikut OSIS nih ya, kemungkinan kan OSIS nggak seterusnya itu ada kegiatan rapat kan, ada sela-sela waktu untuk ya tidak ada kegiatan lah, Ya, bisa dikatakan waktu gitu. kosong. Waktu kosong. Nah itu kalian maksimalkan aja. Kalau aku dulu nggak maksimalkan, di belajar terus kalau udah ada acara kan, misal ada tugas, Iya. tugasnya dibagikan sekarang, mungkin tadi siang ya. Mm-hmm. Sekarang udah langsung dikerjakan dan tidak apa ya, tidak nunggu-nunggu besok-besok aja lah. Harapnya kan kita nggak tahu nih, OSIS kan tiba-tiba besok ada acara lah, Iya. tugas kita belum selesai. Jadi intinya jangan nunda pekerjaan lah. Awal-awal dulu masih pusing nggak bagi waktunya dulu? Awal dulu ya Masih sih. karena Pasti. bingung. Kayak lebih ke apa ya apa ya, aku ya kan ada ini tugas ini kayak kaget dan apa ya jelas bingung. Terus kakaknya gimana kalau bagi waktu? Kalau bagi waktu aku lebih cari jam efektif belajar sih. Kalau misalnya aku biasanya jam efektif belajarku itu pagi sebelum sesudah sholat subuh, itu mulai habis sholat subuh itu ngaji sebentar, terus baca buku sedikit, terus nanti habis maghrib juga waktu kan efektif belajar, maksudnya nggak ngapa-ngapain Iya, iya, gitu iya. kan. Jadi emang. Iya, cari Terus tips diterima PTN tuh gimana? Tips tips. benar Ros. Ya itu tadi ya, usahakan nilainya itu semakin baik dari semester pertama, jadi jangan sampai turun ya kayak Kalau Grafik lah. naik turun itu gimana? naik turun ya kemungkinan Kalau naik turun kemungkinan ini kemungkinan apa kak? kamu bisa ikut kegiatan ya, mungkin menang lomba apa sampai juara satu atau Setidaknya bantu nilainya. Iya. betul, Bisa follow up buat. nilai lah gitu. Oh. Terus apa lagi? Ya intinya jangan Yang- sampai naik turun. Iya. Sih. Terus doa juga yang penting sih yang bisa menembus segala-galanya seret gitu. Betul. Perbanyak belajar dan doa. Iya, perbanyak restu orang tua juga. Oh iya, harus Kalau misalnya orang tua nggak merestui, kita nggak bakal bisa masuk. Meskipun itu yang kita udah berdoa, udah usaha, belajar, udah bimbel kemana-mana, tapi orang tua nggak merestui, udah sampai di situ. Tapi kan Dan kadang tetap gagal. ada yang kita pengen kayak kita itu pengennya itu ambil jurusan A gitu ya. Terus orang tua kita ambilnya mintanya jurusan B, kan kita nggak sreg gitu loh kak. Iya. Itu ayo, gimana? Kalau aku sih, kalau aku ya, aku pribadi, aku lebih mengikuti arah orang tua aku karena restu orang tua itu nomor satu. Jadi Oh, ngikutin iya. orang tua. Kalau kakak?
Kalau aku ya, kalau orang tua aku sih terserah aku mau gimana, pokoknya itu kamu ini sesuai dengan kamu pilihkan, terus kalau misal ada apa-apa ya kamu harus bertanggung jawab sendiri. senyamannya. Senyamannya, jadi nggak harus kamu nanti masuk ini enggak, dibebaskan sih aku. Oh. Kok benar dan mau bertanggung jawab dari pilihan kita tadi. Gitu. Pokoknya nggak boleh ngeluh akhir-akhirnya. Sambat tuh. Nggak boleh sambat. Oke. Terus kesulitan dalam mempersiapkan kuliah. Kesulitan dalam mempersiapkan kuliah mungkin dari biaya juga ya, dari segi biaya, terus apa ya, Ya, ya gitu. iya Ya, ya, sama ini. Apa ya? sama persiapan diri kita juga kayak ya apa ya, kuliah tuh sudah beda, gak kayak sekolah. Kuliah tuh harus gini, kamu harus menghadapi masyarakat itu gimana, kamu terjun keluar kan, temannya nggak hanya kalau di SMA kan masih selingkup Jawa Timur Iya. ya, misalkan Kabupaten Sidoarjo aja. Kalau kuliah kan lebih luas, seluruh Indonesia. Oh. Kalau kakaknya. Kalau persiapan kuliah ya tentunya tadi tentang ekonomi dan juga persiapan diri kita dalam kan rumah kita kan mungkin dari kamu mau kuliah di B atau apa kan tentunya kamu harus persiapan dari berangkatnya di sana mau hidup di mana, kos atau asramanya sana atau bagaimana gitu kan, dan biaya hidup kamu selama di kos atau asrama tadi gimana juga. Kan tadi kan ini ekonomi. Itu kalau udah masuk kuliah gitu banyak beasiswanya nggak sih, Kak? Beasiswa banyak. Jadi meskipun ekonomi kurang, setidaknya kita bisa ngejar beasiswa. Ya, Bisa. benar-benar. Bisa kayak gitu. Sebelum masuk kuliah ya, sebelum masuk kuliah sendiri pun ada beasiswa, itu namanya bidik misi, itu udah di tahunnya Pak SBY. Dan sekarang kan tahunnya Pak Jokowi kan udah diganti namanya, yaitu KIP kuliah. Jadi bidik misi ini kan dulunya punyanya Pak SBY, yang sekarang ganti Pak Jokowi namanya tetap bidik misi, cuma namanya dirubah Ganti menjadi nama. ya KIP kalau kalian tahu. Kalau udah masuk universitasnya masih banyak lagi. Masih banyak lagi, swasta maupun dari BUMN juga ada. BUMN biasanya dari BNI, Mandiri gitu. Kalau swasta BCA, terus Jarum, terus banyak lagi ya founder-founder itu. Jadi banyak. Jadi nggak usah khawatir masalah ekonomi. Iya, benar. Setidaknya kita percaya diri aja dulu. Betul. Terus gambaran kuliah pertama kali. Gambaran kuliah pertama kali, kalau aku sih belum punya gambaran kuliah gimana ya, karena awal masuk kuliah kan langsung online, baik dari ospek, terus kegiatan kuliah pertama sampai pra ospek juga online. Jadi Sama. apa yang harus diceritakan itu nggak ada. Kan cuman punya bayangan waktu itu kayak kuliah tuh gini, enak, lebih fleksibel, nggak pakai seragam, kayak nggak pakai lah sembarang sakarepmu, masih rambutnya diwarna hijau, kuning, biru itu sakarep gitu kan. Terus tapi aku nggak ngerasakan apa sih sing jare wong iki apa ngono. Terus waktu ini awal kan habis online, terus awal offline gitu kaget nggak, kayak ini gimana gitu nggak? Kaget banget. Kaget banget. Kalau Kaget nggak? Ini ya, gimana ya? awal offline. Offline. Kalau offline ini kita kagetnya ini ya, yang dulunya kita online kan kita bangun tanpa mandi pun bisa langsung sekolah kan atau Iya, kuliah kan. heeh. Sekarang kita harus mandi terus berangkat, terus ya di sana kan tentunya langsung ketemu dengan dosen kan. Wah, ini sangat wow. Ya sebenarnya dosen sama guru itu hampir sama, cuma kan cara pengajaran beda, terus ya kita kan langsung bertemu teman-teman gitu. Itu sih, tapi kalau aku ya lebih prefer ke offline-nya sih, karena kan kita kalau kerja kelompok nih bisa paham. langsung Lebih tahu, tahu semuanya, terus ngerjakan semuanya. Kalau dulu online kerja kelompok tuh ya hanya satu dua orang yang ngerjakan cuma itu. Yang rajin doang. doang. Benar. Kayak kamu enggak? Iya. Ini mikir outfit nggak sih, Kak, kalau waktu kuliah? Iya, benar. Kayak ya apa ya, Kak? Apa ya guys. Jadi Kalau atas bawah itu harus kayak apa, matching Matching. ya. Playlist. Iya. Playlist kayak Wah, cewek kancaku kuil. pakai itu. Kayak misalnya kan sering dress code gitu kan. Mm-mm. Kita pakai dress code ini.
Kalau harus cari cewek. maduin kerudung sama baju. Iya, atas bawah itu kan harus perfect ya. Betul. Gimana caranya kita itu terlihat perfect gitu. Perbedaan kuliah sama SMA. Kalau dari aku sih dari pertama ya, kita kan kalau kuliah itu kan kalau sekolah itu seragam ya. Iya. Kalau kuliah kan bebas. Terus Di outfit dalam hal tadi. iya outfit. Terus tugas. Dalam hal tugas, kayak tugas di sekolah itu kan masih tanya, maksudnya dalam lingkungan itu ya masih itu aja Iya, gitu. Kalau di kuliah kan lebih harus gimana caranya kamu itu bisa memecahkan masalah itu dengan Lebih cara yang menjabarkan iya. gitu. Kalau menurut kamu kayak Nah, gimana ya kalau waktu SMA sama kuliah ya, dari segi ini ya penamaan kegiatan aja deh. Kalau di SMA kan nama kegiatan kayak band atau apa kan namanya ekstrakurikuler nih. Iya. Nah, kalau di universitas tuh namanya UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Hmm? Dan juga cara pengajaran bener yang dikatakan Kak Rosa ini kan beda, jadi kita lebih fleksibel. Yang ngatur jadwal pelajaran atau mata kuliah tuh kita sendiri, bukan Dari guru. dari guru bukan. Kan kalau SMA kan udah langsung sepaket tuh ya. Senin itu ini pelajarannya ini. Iya. Kalau kuliah itu terserah kamu. Senin kamu mau masuk jam 9, jam 10 atau enggak kuliah, itu enggak apa-apa, Gitu sama jadwalnya. sama. Cuma tergantung kamunya ya, tergantung teman-teman yang mau kuliahnya ini bukan aku pengen tergantung teman-teman juga, Tergantung. tergantung dosennya juga. dosennya juga. Dan kita pengambilan ini ya, namanya kan ada namanya KRS ya, kartu rencana studi itu. Kalau Rosa juga sama nggak sih? Iya, KRS ya. KRS Kata apa itu? Jadi KRS ini kayak nilai mata mata kuliah. pelajaran. Kalau di sini sekolah kan mata pelajaran, di sini kan mata kuliah. Kuliah. Kayak Iya. jurusannya gitu. Enggak, ya nanti jurusannya kan sudah ditentuin pas Iya. awal masuk. Jadi itu mata pelajaran yang akan dipelajari hari ini itu di semester ini. seminarnya kita. Kayak gitu. Ya, Ya, kayak apa ya? Kamu misal ya di SMA ada pelajaran Iya. ini mungkin apa IPA apa? Kenapa ya? Ekonomi ya? Iya. Ekonomi deh, ekonomi terus fisika, biologi. Nah, itu di situ kamu itu ngambil pelajaran itu secara jamnya nggak harus di hari Senin, mungkin bisa di hari Selasanya di jam 8 atau jam 9 gitu. Pokok ini loh kamu semester pertama itu dapat pelajaran ini gitu. Contohnya kayak gitu. Tapi harinya terserah kita. Terserah kita. ya. Oh iya. Sesuai keinginan. Itu keinginan ya. UKM itu wajib apa enggak sih, Kak? Sama kayak ini, kayak ekstra Ekstra. sih. Enggak wajib banget. Terus ini nilainya nanti masuk ke nilai itu apa enggak? Nilai ini ya, ke kalau di kalangan mahasiswa atau universitas itu namanya SKPM atau sistem kredit poin mahasiswa. Itu kalau di UPN ya, kalau Iya. yang mungkin di Rosa apa namanya itu? Iya, sama. Sama ya, sama. juga. Sama gitu sih. Jadi nilainya masuknya ke Terus itu tadi ya SKPM. Iya. suka dukanya di jurusan masing-masing. Suka juga. Suka duka ya. Sukanya dulu, juga. sukanya dulu. Sukanya, Sukanya dulu. sukanya karena aku suka ini ya, suka apa ya, menata terus memanage suatu kegiatan, bukan kegiatan ya kayak organisasi atau apa ya, mungkin jadwal-jadwal terus agenda-agenda gitu. Dan tentunya juga kalau di manajemen ya itu juga ada hitung-hitungan, terus cara kita public speaking. Nah di aku tuh ada namanya di semester ini aku dapat mata kuliah tentang komunikasi bisnis, yaitu gimana tuh cara kita berkomunikasi dalam segi bisnis lah, gimana kita cara negosiasi, terus cara tawar-menawar dan lain sebagainya gitu sih. Kalau dukanya Kalau Dukanya. dukanya. Dukanya kan. dukanya tentunya manajemen ini banyak hitung-hitungan ya. Kalau teman-teman yang nggak suka hitung-hitungan ya itulah ya, itu susah ya. Jadi ya jangan apa ya, statementnya jangan kamu ini ya, matematika ini tuh males aku, terus banyak hitung-hitungan ya. Aku pengen kuliah yang nggak ada hitung-hitungan ya, jangan kayak gitulah. Semua sekolah atau kegiatan pastinya banyak Pasti hitung-hitungan ada. ya. Pasti ada matematika. Namanya kan belajar kan, Iya. pendidikan kan. Iya, benar-benar. Kalau Kak Rafa, Kalau suka duka di jurusanku, sukanya
sukanya dulu Iya, ya. sukanya dulu. Sukanya dulu nggak apa-apa. Sukanya dulu. Terserah. Kalau sukanya itu lebih ke ya apa ya, seneng sih bisa ketemu teman-teman dari berbagai wilayah ya Heeh. di Indonesia, jadi kayak dan sefrekuensi gitu loh, jadi kayak sejurusan itu kan sama-sama minatnya itu di jurusan Iya. itu. Heeh. Terus yang kedua itu gimana ya, kayak lebih tahu lah gimana cara kita itu menangani anak yang berbeda. Kan kita kan anak tipikal ya. Iya. Kalau mereka yang berbeda kayak dengan hambatan apa, kayak misalnya tunadaksa itu kan ada salah satu anggotanya yang kurang ya, kurang lengkap gitu kan. Jadi kita tahu gimana sih cara ngajarnya mereka, terus gimana cara buat mereka mandiri itu gimana. Kalau Pernah ngerasa kayak kalau ngajar kayak gitu itu mikir mereka kerasa beda nggak sih gitu? ya memang pernah sih, sering Kan terus lebih kayak ada tantangan kalau ngajar mereka itu gimana caranya kita itu buat mereka itu ya apa ya, paham sama kita, terus kayak deket sama kita tuh gimana. Kan ada kalau anak autis gitu ya, kalau anak tantrum itu kan susah. Jadi kalau anak tantrum itu harus dibiarin beberapa, nanti kalau dia itu sembuh sendiri gitu tantrum. Jadi kalau tambah kita deketin dia tuh makin tantrum. ini apa kayak ngebiarin dia nenangin diri dia Iya, sendiri. biarin dia menenangkan dirinya sendiri. Boleh cerita nggak? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jumat pun nggak apa-apa. Ya, pekan waktu itu kan sempat observasi ya, ada tugas gitu. Observasi di salah satu SLB lah di Gedangan. Ya, itu habis saya ini jadi korban gitu loh. Waktu itu saya nggak tahu anaknya itu lagi tantrum. Anaknya lagi tantrum. Nah, katanya gurunya tuh dia tuh suka musik. Coba kamu itu kasih YouTube yang lagunya tuh kalau kau suka hati itu loh. Lagu Iya, apa iya. itu? Iya itu. Oh iya, kan akhirnya temanku kan sebenarnya temanku sih. HP-mu ayo aku di paketan. Oke. Pakai HP ku kan. Nah, kasihkan ke dia. Sebenarnya kan gak boleh langsung dikasihkan, ada jaraknya gitu loh. Jadi dia tuh kayak jarak 1 meter gitu. Biar dia yang mendekat. Enggak, biar enggak kan kalau dia lagi tantrum itu kan suka banting-banting barang. Oh, iya. Gitu. Akhirnya ya udah. Terus waktu itu kan aku sempat tak tinggal ngambil makanannya dia. Kan dia tuh belum bisa makan sendiri. Disuapin. Iya, harus disuapin. Waktu itu kan pertama kali kan, aku juga nggak punya pengalaman. Waktu itu langsung observasi, katanya gurunya cuma disuruh itu, nggak dikasih tahu ini gini enggak. Terus akhirnya aku setelin musik itu tadi, aku tinggal sebentar, hanya nunduk ambil tas, diambil makanannya dia, buka. Dia kan ini kan sudah habis lagunya. Sudah dibanting HP ku. Dibanting sampai ke bawah. Aku cuman gini. Loh. Terus dia tahu nggak dia ngapain? Ketawa. Gitu. Dan ekspresi kan, ya Allah. Mau marah tapi bingung. Terus gurunya bilang, kalau kamu marah mbak, dia makin marah. Jadi harus tetap senyum. Iya. Jadi kayak kalau misalnya suka duka ya itu tadi sih, kita tuh nggak bisa marah kalau sudah campur sama mereka itu. Kabarnya HP-nya gimana? Ini kabarnya Oh, masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin itu sih. Terus kalau dukanya tuh ada dosen yang kurang profesional juga sih dalam mengajar. Kayak dia tuh lebih pentingin misalnya kayak ada seminar di luar. Nah, itu. Kalau Lebih pentingin seminar di luar. iya, kadang gitu sih. Jarang ada kelas. Kelas. Iya. Udah jauh-jauh. PP kan, aku kan anak PP. Oh, Sama kak. Iya. Capek nggak sih? Capek banget. Ya nasib lah, harus semangat kan, Iya. semangat terus. Kalau misalnya capek ya harus lihat orang tuaku loh. Lihat orang tua ya, lebih Capek dari kita kan hanya datang belajar terus pulang. Otak kita apa? Tenaga kita kan nggak berubah, Iya. cuma hanya otak kita lah yang biasa. Jadi kita capek. Itu sih. Bener. Lebih mikir orang tua lagi. Iya. Kalau capek ayo semangat lihat orang tuamu. Terus cerita
jurusan, maksudnya itu kegiatan di luar sama di dalam kuliah. Di kegiatan kegiatan oke, kegiatan mungkin akademiknya ya, akademiknya mungkin kegiatan akademiknya mungkin apa ya, itu tadi ya, kalau manajemen ya tentunya cara kita itu untuk menjadi seorang manajer, bagaimana cara kita menyusun, mengelola sumber daya manusia, terus mengelola keuangan juga, mengelola strategi pemasaran, terus operasional dalam mungkin perusahaan atau lembaga lain atau apa gitu sih. Kakak ikut UKM apa? Kalau aku ikut UKM band. 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 Tiba-tiba band. Band. Dari SMA suka ngeband kan, terus ya udah lanjut aja ngeband gitu. Oke, itu pernah lomba nggak? Lomba di luar Nah gitu? kan aku dulu masuknya kan online ya. Ya. Terus diklat UKM-nya pun juga online, jadi ya jarang ketemu temen kan, komunikasi kurang ya, kalau tahu sendiri lah online gimana kan, rasanya virtual mulu kan, susah jadi ya. Tapi kalau sekarang nggak masih Kalau sekarang aku masih aktif sih, cuma nggak sering ke UKM karena kan udah capek ya, pulang kuliah aku jam 2, jam setengah 3 itu pun belum tugas kelompok, jadi ya mending ke kelompok dulu, jarang sih ke UKM gitu. UKM meskipun nggak masuk juga nggak apa-apa. Nggak masalah. bebas. Kalau kakak, Kalau aku nggak ikut apa-apa dong. Mahasiswa kupu-kupu. kupu-kupu, iya itu istilah apa aja sih kak? Apa kak? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Mahasiswa kuliah pulang. Jadi nggak ikut apa-apa. Kalau ada mahasiswa kuker, Apa tuh? Apa? kuliah kerja. Itu yang ini sambi. Ya, Sambi, yang bisa. sambi. Habis kuliah terus langsung kerja. Tapi kalau di negeri emang agak susah sih ya kalau bagi waktunya. Kalau misalnya kerjanya nyantai kayak jaga konter, oke lah, boleh masih setelah kuliah bisa kan. Terus kalau Kura-kura. ya Kura-kura. kuliah rapat Kuliah rapat itu kayak anak yang ambis organisasi gitu. yang ikut organisasi penting. Ya, penting Kak BEM, terus ya Hima. Itu Aku HMC Kak. Aku nggak ada Hima. Oh HMC ya, Iya. beda-beda kan ya. Iya. Nah. Kalau di UNESA HMC itu himpunan mahasiswa jurusan. Kalau di Kak Raffi kan Hima, himpunan mahasiswa. Himpunan Iya, masih, mahasiswa, Kak. namanya HMM sih, himpunan mahasiswa manajemen. HMM. itu kayak OSIS. Apa gimana? Enggak, itu kayak organisasi bukan organisasi ya Kak. Apa Kak? Iya, Kayak kayak kumpulan Kumpulan. mahasiswa sejurusan itu. prodi dan gitu. Oh, sejurusannya doang. Iya, sejurusannya doang. Nanti kalau lebih luasnya BEM. Ya. BEM itu sefakultas ada, seuniv juga ada ya Kak? Juga. Itu yang kayak nge-ospek gitu. Ya, Iya. Oh. iya, aspek BEM. Spek, Kalau BEM famous ya jadi BEM. followers banyak nanti. Kakak, iya. Itu valid. Valid Kalau sih. ikut BEM terus jadi famous. Ya Iya. enggak lah ya, cuma apa ya? Tapi kebanyakan nggak sih Kak? Iya, kebanyakan. Terus Kurang caranya paham ya. jadi presiden kampus itu gimana? Kan ada tuh. Presiden kampus. Kalau dari UPN ya, dari UPN itu tentunya ada tahapan sih. Pertama harus ikut himpunan dari program studi, terus lanjut ke himpunan atau BEM fakultas. Nah dari BEM fakultas nanti kalau ada rekrutmen atau kaderisasi dari anggota BEM universitas, itu nanti daftar lagi di situ. Nah dari situ nanti Disaring lagi. saring lagi siapa yang Seleksi jadi- terus. siapa yang jadi presiden. Biasanya tuh juga melibatkan Pak Rektor nggak sih itu pemilihan itu? Pak Rektor Langsung itu yang Pak Rektor itu pimpinan univ. Kayak kepala sekolah lah. Iya. Oh. Nah, kayak kepala iya. sekolah, tapi rektor namanya kalau di universitas ya. itu tugasnya apa kalau Apa presiden kampus? Presiden kampus. Presiden kampus. Duduknya duduk manis. Ya sebenarnya kayak ya apa ya, kayak Presiden kampus. kalau Apa, Kak? kalian tahu kayak ketua OSIS sih. Ketua OSIS itu ngapain sih kegiatannya? Tentunya kan mengkoordinir semua seksi bidangnya kan, divisi-divisi yang ada, terus membuat program kerja, terus cara ini ya collab ya, atau kerjasama antar universitas, mungkin dari segi kegiatan atau mungkin studi banding. Nah kayak gitu, studi banding itu setahuku kayak aku dari UPN ini mau studi banding tentang program kerjaku ini loh, aku
selama 1 tahun lah kegiatanku ini nanti yang aku ajak collab itu dari UNESA, mungkin UNESA juga mempresentasikan itu tadi tentang program kerjanya selama 1 tahun. Pokoknya 11-12 sama OSIS. Ya, itulah. Iya, Betul. benar-benar. Sudah, Mana yang lain? nggak ada tambahan kak. Ya, intinya Mahasiswa sih- kupu-kupu. Iya, masih satu buku. Ya, Iya. intinya kan kalau dari teman-teman kelas 12 ya, dari pesanku sih banyak-banyakin kegiatan, terus nilainya jangan sampai turun, nilai akademiknya, terus itu tadi kata Kak Rosa, belajar dan berdoa. Cari-cari referensi tentang jurusanmu itu gimana, Ya, maksudnya mungkin dari siapa tadi namanya? Mita. Ya, Iya, Mita ya. Dari Mita. Mita nih mau kemana sih sama SMA ini? Ya mungkin saya yang nanya ya. iya gantian. Gantian ya. Kalau aku sih pengennya di Brawijaya. Brawijaya Mau apa? ambil program jurusan studinya. Masih bingung sih, tapi mungkin bimbingan konseling kalau nggak gitu apa PGSD. SD. kenapa kok ambil gitu? Kalau PGSD mungkin emang awal emang pengen langsung terjun kayak ngajar gitu di sekolah. Terus kalau bimbingan konseling nggak tahu emang suka aja kayak pelajarannya kayak santai gitu Oh, sih. santai. Kalau dari aku kan pelajarannya kan masih Bimbingan konseling. LKS. Oke, Santai. bimbingan konseling. Ya enggak apa-apa, mungkin nah dari kamu milih itu juga kamu nggak asal milih juga ke UB dan mengambil program studi itu, kamu juga harus ngitung pagunya, nilai pagunya kamu selama SMA ini gimana, terus Nilai pagu. Terus itu kak juga apa lulusan dari kita yang keterima di UB itu ada nggak? Alumninya. Maksudnya, ya, Oh, semakin banyak alumni semakin besar peluangnya gitu ya lah. kayak gitu iya. ya, bisa dikatakan gitu sih. Jadi lihat ya dulu ada nggak yang lulusan SMA ke UB, apalagi jurusan pendidikan yang itu ada nggak? Kalau nggak ada ya kemungkinan besar ya, bukan sulit ya, Nah, kemungkinan Harus sulit. lebih. Iya. betul. Kalau SNM kayaknya enggak ya kak, nggak bisa ya kalau di UB ya? Sebenarnya bisa ya, bisa Iya. tapi tergantung Iya. tergantung juga sekolah sama alumninya tadi, ada nggak di sana ya, bukan jagain alumni ya, ya kan, ya buat itu tadi ya, siapa tahu kan Iya. Peluangnya. peluang Iya. terus apa ya, Apa ya? nah, ininya kan gini ya, di tahun ini kan udah bukan LTMPT kan, jadi udah ganti nama, udah tahu kan apa sih, belum? belum tahu. Belum Yang kak, kelas berapa sih kita? 12. Sebenarnya udah harus cari referensi sebenarnya, Iya. cari sendiri. Heeh. Bareng-bareng Mas ya teman-teman. Jadi jangan bareng-bareng sih. Enggak Kak. bareng-bareng sih, heeh. Harus cari individu. Individu. Kayak kamu tanya ke siapa gitu yang benar-benar yang kamu percaya ya. Siapa misalnya kayak kakak kelasmu yang menjadi panutanmu ya. Ya. Siapa? Tanya di jurusan ini apa kak? Gimana maksudnya gimana? Terus waktu itu alumni yang ketemu di situ jurusan apa? Usaha sendiri kalau bisa. Iya. Jadi kamu yang harus tanya, bukan kamu yang menunggu informasi. Dan jangan nunggu teman-teman ya, Iya. karena kan ini apa ya, ini kan masa depanmu, masa nunggu temanku sih, nunggu masa Iya. depannya temanku Ya juga kan nggak masih mungkin kayak ya. cari-cari di internet gitu-gitu doang sih sama teman-teman, caranya masuk terus ada apa aja gitu. Nah ini kan kita kan tanggal 5 mungkin, di tanggal 5 ini kan kita ada acara expo tuh. Iya. Nanti kamu bisa lah tanya-tanya di situ, Tanya. kegiatannya sekolah ini juga Ada kakak dua ini? pasti ada ya, Iya, insya Allah. insya Allah, insya Allah. Insya Allah kalau Kan banyak lah, banyak teman-teman dari universitas, nah, kakak kelasmu yang barusan lulus itu yang isi itu nanti itu tahunnya kita kan cuma 4 ya kak ya? ya, 3 Oh iya, yang tahun SNM. SNM. Aku, Kak Raffi, sama Kian. Ian, Oke. Sekarang pesan-pesannya nih buat adik-adik kelas. pesan-pesan ya, apa ini? Aku lebih ke pesan sih. Pesan. Ya, semangat belajar. Ya, semangat belajarnya harus makin ditingkatkan. Kayak lebih banyak berdoa. Terus minta restu orang tua juga. Betul. Terus persiapkan segalanya kayak mental, terus persiapan diri juga.
dari Kak Raffi tambahan mungkin. Ya itu tambahan dari tadi ya itu tadi nilai, terus banyakin kegiatan yang bisa nunjang nilai kalian ya tadi kan lomba atau organisasi kayak OSIS atau apa. Tapi jangan sampai memberatkan itu Kak. Kalau misalnya terlalu banyak kegiatan Ya, terus ya terlena sih. dalam kegiatan akhirnya kita apalagi melupakan. kita udah kelas 12. Ya. Ya. Gitu. Mending agak dikurangin, Kurangi. kurangi kegiatan lah Kak. Kurangi Lebih kegiatan. fokus belajar. Fokus belajar dan pesanku ya semangat terus lah. Dan ini lebih cari informasi tentang perkuliahan kan ini kan bukan tadi apa ngomong ya bukan LTMPT kan udah berubah kan. Nah ini kamu cari apa sih perubahannya itu dan rulesnya bagaimana gitu atau apa ya skemanya pendaftaran bagaimana kamu cari itu gitu. banyak cari info. Cari info terus tanya ke guru BK yang bagian pendataan BDSS ya namanya itu tanya ke situ atau tanya ke alumni alumninya yang kita kenal ya kayak kita atau Iya. besok ini expo tanggal 5 tanggal 5. hari Sabtu kan udah tahu kan ya Iya. tuh itu sih pesanku semangat lah. Iya. Makasih Kak udah Sama. ngeluangin Sama. waktu kesini jauh-jauh. Enggak apa-apa. Siap-siap oke Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.